Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan, part 13. Namun, Xiaoyan hanya berbicara dan tidak mengungkapkan klon Taisu. Meskipun Xiaoyan bisa membayangkan, saat klon Taisu muncul, ekspresinya terkejut seperti apa yang akan dimiliki pria Taisu itu di depannya. Namun, Xiaoyan masih ingin berada di sisi yang aman. Bagaimanapun, teknologi stik Taisu telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat dipercaya oleh Xiaoyan. Meskipun larangan itu dicabut, itu masih belum sepenuhnya pasti, dan itu tidak akan terjadi. Dan terkunci lagi, ini masih perlu diverifikasi. Setidaknya itu tidak bisa ditampilkan di depan pria ini. Jika dia melawan saat dia bersekarat dan menyebarkan informasi ini, maka diperkirakan akan ada lebih banyak kekuatan Taisu yang akan mencari Xiaoyan. Di dunia nyata, Xuan Yin tidak perlu terlalu takut ketika ada seorang kaisar wanita di dunia ini. Tetapi begitu dunia Taisu disiagakan dan orang yang lebih kuat dikirim, maka dunia nyata Yuan Xin akan berada dalam bahaya dihancurkan. Tentu saja ini hanya kekhawatiran Xiaoyan. Jika dia hanya kehilangan armor dewa palsu, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika Taisu tahu tentang identitas Xiaoyan, saya khawatir itu tidak akan terjadi. Semuanya perlu berhati-hati. Ketika pertempuran antara Sensi dan Taisu akan pecah, tidak ada yang bisa menjadi pemicunya. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kemenangan juga dapat dipicu oleh masalah sepele ini. Yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mencari jiwanya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna dari memori pembangkit tenaga listrik Taisu ini. Tentu saja, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengutamakan rencana dan kemudian seni bela diri untuk mencegah Taisu memiliki mekanisme perlindungan. Saya khawatir dia tidak akan mendapatkan apapun pada saat itu. Apakah kamu ingin hidup? Xiaoyan bertanya sambil menatap pria Taisu itu. Suara itu jatuh, dan mata pria Taisu itu rumit. Apa yang kamu inginkan? Armor ini terkait dengan hidupku. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan diburu oleh Taisu. Orang Taisu itu masih keras kepala, tetapi dia agak sadar akan situasinya saat ini dengan permaisuri dan Xiaoyan di depannya. Tubuh abadi yang kuat, tidak ada cara untuk melarikan diri saat ini. Apa yang kamu lakukan di dunia nyata Yuan Xin? Xiaoyan bertanya perlahan. Pria Taisu itu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mengira Xiaoyan hanya menginginkan baju besi dewa palsu padanya. Tapi sekarang sepertinya dia tahu itu. Tujuan Xiaoyan di depannya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tidak ada komentar. Apa yang dilakukan Taisu? Anda dan semut lain berhak untuk mengetahuinya. Pria Taisu itu tampaknya sama sekali tidak takut akan hidup dan mati, dan merespons dengan dominan. Xiaoyan tidak marah, tetapi tersenyum sedikit. Misalnya, kapan kamu berencana untuk menyerang Sensi? Ketika pria Taisu mendengar kata Sensi, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu banyak. Aku hanya tidak tahu banyak, makanya aku bertanya padamu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah rahasia Taisu, dan kamu juga layak mendapatkan sampah seperti itu. Sebelum suara pria Taisu bisa jatuh, tinju Xiaoyan menghantam wajahnya, dan mulutnya penuh dengan gigi patah. Xiaoyan mencubitnya dengan paksa menelan giginya yang patah. Segera wajahnya penuh dengan rasa sakit. Lagi pula, di bawah baju besi, dia hanya seorang pejuang abadi. Tanpa perlindungan baju besi dewa palsu, dia akan rentan. Namun, meskipun baju besi dewa palsu itu kuat, kekurangannya juga sangat jelas. Perlu untuk terus-menerus merebut kekuatan yang kuat. Hanya dengan cara ini, kekuatan tempur dapat dipertahankan. Dan kekuatannya tidak dapat diperbaiki.
hanya bisa diserap dan dilepaskan. Justru karena inilah dalam pertempuran sebelumnya, ketika mereka berurusan dengan yang abadi, mereka sangat tajam dan tegas, hanya untuk menghindari pertempuran yang panjang. Setelah pria Taisu di depannya menerima 100 tinju Xiaoyan, kekuatan abadinya dengan cepat dikonsumsi, dan pada saat ini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Pria Taisu itu meludahkan seteguk darah, lalu mencibir. Jika kamu tidak mengetahuiku, maka aku akan mencari jiwamu. Xiaoyan menatap pria Taisu itu. Jelas, pria ini tidak akan membuka mulutnya dengan mudah. Bahkan jika dia dipaksa mati, itu akan sangat sulit untuknya. Dia untuk membuka mulutnya. Mata pria Taisu segera menunjukkan tatapan kejam. Begitu dia menggertakkan giginya, aura destruktif meletus dari tubuhnya. Untuk menghindari pencarian oleh Xiaoyan, dia harus langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu ingin menghancurkan diri sendiri? Ya, aku juga akan mencoba untuk melihat apa kekuatan pertahanan dari baju besi Dewa Palsu ini, kata Xiaoyan. Avatar Dewa asli mundur, dan Avatar Taisu diam-diam bergabung menjadi Dewa Xiaoyan. Xiaoyan tidak perlu menunjukkan avatarnya lagi. Dia hanya menggerakkan pikirannya, dan avatar itu dapat diintegrasikan ke dalam dewa dari pagoda roh, yang dapat diintegrasikan dengan mulus. Keganasan di mata pria Taisu itu berangsur-angsur menebal, tetapi ketika dia sudah memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, dia melihat tubuh Xiaoyan ditutupi dengan cairan hitam. Ini benar-benar armor Dewa Palsu. Ini pembunuhan dan hukuman. Pria Taisu itu terkejut, jiwanya bergetar, dan dia melihat armor Dewa Palsu Xiaoyan yang perlahan mengembun dengan tak percaya. Mustahil. Reaksi pertama di hati pria Taisu adalah apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Gunakan ilusi. Pria Taisu mencibir karena dia tidak merasakan aura Taisu dan pada Xiaoyan dan tidak mungkin menggunakan baju besi Dewa Palsu. Apakah kamu tidak akan menghancurkan diri sendiri? Cepat, setelah menghancurkan diri, saya akan melihat apakah baju besi Dewa Palsu Anda akan bergabung dengan saya. Xiaoyan membuat tampilan tidak sabar, dan pria Taisu itu segera meraung. Dia bergegas menuju Xiaoyan lagi, bahkan mengetahui bahwa baju Dewa Besi palsunya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Tapi serangannya adalah untuk memastikan apakah baju besi Dewa Palsu di tubuh Xiaoyan itu asli atau palsu. Armor Dewa Palsu di lengan keduanya diringkas menjadi armor tinju yang identik, dan mereka bertabrakan satu sama lain di saat berikutnya. Pada saat ini, kekuatan armor Dewa Palsu dari pria Taisu habis. Telah lama kehilangan kekuatan keabadian. Bahkan jika Xiaoyan sekarang hanya kekuatan dewa yang dikombinasikan dengan baju besi Dewa Palsu dari klon Taisu, konfrontasi semacam ini masih memiliki keunggulan absolut. Pria Taisu itu menembak ke belakang dan membanting keras ke pohon raksasa sebelum dia stabil. Seteguk darah menyembur keluar dan matanya rumit hingga batasnya. Kamu, siapa kamu? Mata pria Taisu itu penuh dengan ketakutan, dan pada saat berikutnya, sosok Xiaoyan mendekat dan kekuatan jiwa domain melonjak ke arah jiwanya. Xiaoyan yang mulai pencarian di jiwa pria Taisu. Namun pada saat ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan ketika jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, tubuh pria Taisu itu tiba-tiba membengkak, dan dia tampak terangsang. Dia bahkan tidak seperti yang dia inginkan, tetapi dipaksa untuk meledak. Tuar! Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan sayap bela diri membanting di belakangnya, menembak balik dengan kecepatan tercepat. Penghancurannya sendiri menyapu, dan baju besi Dewa Palsu di tubuhnya juga berubah menjadi cairan yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan itu. Tetapi cairan hitam itu mengalir ke arah Xiaoyan dari segala arah ketika Xiaoyan menembak balik. Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan, dan pria Taisu itu meledakkan dirinya sehingga armor Dewa Palsunya bergabung dengan tubuh Xiaoyan secara tidak sengaja.
Xiaoyan tidak memperhatikan perubahan armor dewa palsu untuk pertama kalinya, tetapi melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak menerima cincin itu. Pada saat ini, tidak jauh, Taiking, Yuking, dan Yuto memandang Xiaoyan mencari-cari dengan mata aneh, tidak tahu apa yang mereka cari, dan berpikir bahwa sebelum Xiaoyan mencari cincin penerimaan, bahkan Taiking dan Yuking harus melihat. Itu agak aneh. Kedua pembangkit tenaga listrik ilusi semua telah jatuh ke titik ini. Tapi itu adalah baju besi dewa palsu di tubuh Xiaoyan yang membuat mereka berempat mengambil napas dalam-dalam. Mungkinkah dia terlalu sia-sia? Kecuali mata Yuto yang tidak menunjukkan ekspresi kompleks, terutama Taiking dan Yuking yang memiliki ekspresi sangat kompleks. Mereka sebelumnya merasa bahwa Xiaoyan adalah dewa pertempuran yang rentan, tetapi setelah pertempuran ini, mereka baru menyadari bahwa dewa pertempuran itu hanya kamuflase untuk apa yang disebut pembangkit tenaga listrik. Dari konfrontasi antara Xiaoyan dan pria Taisu ini, terutama konfrontasi awal, kekuatannya luar biasa. Tidak ada fluktuasi Rinzinki, tetapi sangat kuat. Taiking dan Yuking juga harus menjadi kaisar abadi kelima. Pembangkit tenaga listrik dari langkah itu juga dapat dilihat dari trik Xiaoyan. Kekuatan semacam itu berasal dari tubuh kedagingannya. Hanya ada satu kemungkinan untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, tubuh abadi. Di seluruh dunia nyata, Xuan Yin, tubuh abadi sangat langka, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hanya ada segelintir dari mereka. Tetapi setiap tubuh abadi cukup unggul dalam kekuatan tempur. Jika memiliki kekuatan abadi dan tubuh abadi yang sama, itu juga merupakan eksistensi yang mendominasi satu sisi. Pada saat ini, Taiking dan Yuking sedikit gelisah setelah pria Taisu itu ditangani giliran mereka berikutnya. Xiaoyan tidak mempelajari baju besi dewa palsu saat ini, tetapi menyegel avatar Taisu kembali ke pagoda roh Shinchan. Ketika tidak mungkin untuk menentukan apakah avatar Taisu akan dikunci, Xiaoyan menyimpannya sedikit mungkin, setidaknya di pagoda roh Shinchan Void. Itu benar-benar aman. Teknologi stick Taisu sangat kuat, tetapi jelas pagoda Shinchan Void masih di atas teknologi stick manapun. Setelah melampirkan pagoda roh Shinchan Void, Xiaoyan tidak khawatir. Menonton baju besi dewa palsu Xiaoyan menghilang, dia tidak menyerah pada saat ini. Ketika dia bergerak, dia menyapu ke arah di mana dia sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia melihat sosok Xiaoyan kembali, hanya untuk melihat bahwa tangannya berada mengesankan beberapa cincin kelahiran muncul. Tidak buruk. Aku masih memiliki sesuatu untuk diraih. Pada saat ini, senyum cerah muncul di wajah Xiaoyan. Beberapa cincin ini adalah 3 abadi yang dilenyapkan oleh 2 pembangkit tenaga listrik Taisu sebelumnya. Xiaoyan ingat bahwa dia baru saja kembali dan mencari dengan harapan keberuntungan. Tetapi dia tidak berharap bahwa akan ada keuntungan tak terduga seperti itu. Kedua Taisu ini pembangkit tenaga listrik tampaknya hanya tertarik pada makhluk abadi ini. Mereka hanya memburu dan membunuh makhluk abadi ini dan merebut kekuatan abadi mereka. Dan mereka tidak memperhatikannya. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia tidak tertarik pada makhluk abadi ini, tetapi dia sangat tertarik pada cincin penerimaan di tangan mereka. Saat pikir, kedua pembangkit tenaga listrik Taisu ini akan mengatakan bahwa ada sumber daya yang sangat kaya di cincin penerimaan, tetapi tidak berharap bahwa mereka tampaknya tidak menerima cincin itu. Mustahil. Bisakah itu dihancurkan dengan penghancuran diri? Xiaoyan mengerutkan kening, melihat cincin di tangannya masih sedikit khawatir. Mungkinkah baju besi dewa palsu itu sendiri dapat menyimpan barang? Itu sebabnya mereka tidak menggunakan cincin itu. Pikir Xiaoyan, bagaimana seseorang bisa memiliki beberapa bagian tidak bisa begitu bersih? Xiaoyan mengerutkan kening, berpikir.
Mau tidak mau, setelah mencari lagi, ditentukan bahwa tidak ada yang tersisa. Dan ini adalah akhir dari masalah. Semua orang juga menunjukkan senyum pahit, betapa rakusnya uang. Sioyan tidak berbicara, dan dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, karena mereka tidak akan pernah mengerti pentingnya sumber daya. Sioyan berpikir lebih jangka panjang, dan memahami segala sesuatu yang harus dihadapi perang. Sosok Sioyan kembali ke cabang, dan dia tidak memperhatikan Taiking dan Yuking untuk pertama kalinya. Tetapi semakin Sioyan semakin terkejut kedua wanita itu, dan perasaan khawatir terlihat di wajah mereka. Adapun Senju, dia tampaknya tidak terlalu takut, karena dia sudah siap mencari mental ketika dia memanggil nama kedua gadis itu. Bahkan jika dia akan mati, masih akan ada dua gadis di punggung mereka. Setelah kematian, semua orang sama, dan jalan Huang Quan tidak sepi. Siapa yang menyuruh gadis kedua untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan saat menghadapi bahaya? Pergi! Dengan amarah Senju, saya tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun hati saya penuh, dan semua orang akan mati bersama. Saya melihat Sioyan duduk dan mengeluarkan pil sumber lagi. Energi iblis di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tetapi Sioyan memiliki hati api di sekelilingnya, dan itu menekan energi iblis ini sampai batas tertentu. Jadi Sioyan tidak pertama kali mengelola energi iblis ini. Bagaimanapun, tubuh sudah sangat kaya. Lebih baik membuatnya lebih kaya. Ini masih 30 juta terakhir, yaitu dapat menembus hingga 600 juta dewa 9 bintang yang berjuang. Sioyan bergumam dalam hatinya bahwa lebih dari selusin pil asal meletus di tubuhnya, dan bintang asal Qi mengembun dengan cepat. Mereka tidak tahu apakah kekuatan sebenarnya Sioyan adalah dewa pertempuran atau keabadian. Jika itu abadi, melihat penampilan Sioyan yang berlatih dengan serius, sepertinya dia tidak bercanda. Dia bahkan bisa merasakan napas Sioyan yang naik secara bertahap, dan tidak satu pun dari keempatnya yang berani pergi karena mereka masih berdiri di sampingnya. Sioyan sosok bayangan menatap mereka dengan lembut. Terutama Taiking dan Yuking yang memiliki senyum malu di wajah mereka dengan permaisuri di depan mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, itu akan lebih menyedihkan daripada nasib dua pembangkit tenaga listrik Taisu ini. Mereka hanya bisa diam-diam menunggu Sioyan berlatih, dan Sioyan tidak lupa untuk berbicara saat ini. Mereka yang dekat denganmu, jangan khawatir tentang membunuh mereka. Ingat, orang bisa dibunuh, tetapi mereka tidak bisa dihancurkan. Begitu suara Sioyan keluar, semua orang saling memandang dengan cemas, menunjukkan senyum pahit. Latihan Sioyan sekali ini setelah duduk bersila untuk waktu yang lama, aura kuat menyebar dari Sioyan. Tetapi aura semacam ini tampak agak lucu di depan mereka berempat. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik abadi. Tidak peduli, Sioyan adalah dewa pertempuran yang telah menembus beberapa bintang. Tetapi bagaimanapun juga itu hanya dewa pertempuran. Di waktu berikutnya mereka berempat harus mematuhi Sioyan. Tetapi memang ada orang yang mendekati tempat ini. Mereka semua berencana kejahatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kabut abu-abu perlahan menghilang. Dan ada suara gemuruh rendah dari tanah. Inilah perempuan lain. Waktu untuk memasuki tempat ini adalah sekitar setengah bulan. Menurut permaisuri, ada 10.000 orang yang memasukinya. Dalam setengah bulan ini, kemungkinan besar sudah turun setengahnya.